Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 37. Dalam majlis ini kami memakai syarah hikam Ad-Durarul Jauhariyah karya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi di halaman 108 sampai 109. Kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Kana ono sapa Allahu Allah. Artinya maujudan fil azali. Sejak dulu Allah itu ada. Tidak pernah tidak ada. Wala syai'a. Lan ora ono sesuatu iku maujud ma'ahu sertane Allah. Tidak ada sesuatu yang membersamai Allah dalam wujudnya yang azali sejak dulu. Belum ada sesuatu selain Allah. Wa huwa utawi ya Allah al-ana ing dalam saiki sekarang iku alama ing atase perkara kana kang ono sapa Allah alaihi kana, ya itu kalau maknai alama ngatasi perkara alaihi ngatasi ma kana kang ono sapa Allah alaihi ngatasi ma kana kang ono sapa Allah. Allah sekarang ini ya asli sejak semula. Wujudnya Allah tidak ada perubahan. Abadinya Allah tidak ada perubahan. Hayyun la yamut. Hidup tidak akan mati. Keberadaan Allah kainunatun la yashabuha zaman. Wujudnya Allah yang tidak dibersamai zaman. Wala yuqayyiduha wujudul akwan. Tidak diikat dengan adanya alam. Bahkan akhirnya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan waqad kana Allahu qabla wujudih. Sungguh Allah sudah ada sejak dulu sebelum adanya alam. Hikmah ini yang hala nomor 37 ini memang mengambil dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih. Dalam majlis ini kami ambilnya dari
Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan At-Tabari, karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, di jilid 7 halaman 6 nomor 17.996. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Allah wala syai'a ghairuh." Allah sudah ada sejak dulu dan belum ada sesuatu selain Allah. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy yang diciptakan Allah berada di atas air. Wa kataba fi dzikri qabla kulli syai', dan Allah menetapkan di Lauh Mahfuz, papan yang dilindungi di atas langit. Di situ semua arsip kejadian yang ada pada manusia, pada alam semesta, Allah memerintahkan ditulis di sana, terdata di sana, tersimpan datanya di sana, qabla kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu selain Allah. Summa khalaqa sab'a samawat, summa khalaqa sab'a samawat, kemudian Allah menciptakan 7 langit. Ini pengambilan hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian itu masalah kedua, sumber hadisnya. Masalah yang ketiga, pengaruh nama Allah. Karena kita membahas Allah sejak dulu ada, seluruh makhluk belum ada, kemudian makhluk itu menjadi ada karena Allah membuat mereka ada. Pengaruh nama Allah terhadap perilaku makhluk, entah itu ritual, ibadah, spiritual, jiwa, sosial, kemasyarakatan, intelektual, yaitu kemampuan otak manusia dan akal manusia. Saya baca dalam sebuah kitab Al-Mufassirun, karya seorang ahli tafsir, Ad-Doktor Dr. Abi Sahal Muhammad bin Abdurrahman Maghrawi. Muhammad bin Abdurrahman Maghrawi. Judulnya begini, Al-Mufassirun baina ta'wil wal isbat fi ayatis sifat. Judul kitabnya Al-Mufassirun baina ta'wil wal isbat fi ayatis sifat. Saya ambil di jilid 1. Di sini diterangkan di halaman 133 sampai 139, Dr. Muhammad Abdurrahman Maghrawi mengungkapkan teologi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang ada dalam hadis. Ada dalam hadis bagaimana pengaruh nama Allah setelah wujudnya alam semesta yang ada dengan Allah membuat mereka ada. Bagaimana setelah mereka ada untuk mengabdikan diri kepada yang membuat ada, karena adanya yang membuat ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu abadi tanpa mengalami fana. Sedangkan adanya yang dibuat ada oleh Allah yang sebelumnya tidak ada, itu untuk melangsungkan eksistensinya atau ada keberadaan, maka membutuhkan Allah yang
membuat mereka ada, membuat mereka berlangsung ada, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada pengaruh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perilaku manusia, entah itu ritual, spiritual, sosial, intelektual. Sebagai contoh, di dalam hadis Nabi SAW ada nama Allah Al-Jamil, indah. Ini nanti ada kaitannya dengan pengaruh pada aspek sosial. Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa masuk surga orang yang hatinya punya sekecil semut berupa kesombongan. Sekecil semut berupa sifat sombong, orang ini tidak bisa diantar ke surga. Orang bertanya, ya Rasulullah, kalau sandalnya bagus, bajunya bagus, sandalnya bagus, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai segala keindahan yang tidak maksiat. Maka pakai baju baru itu keindahan. Pakai sandal baru itu keindahan. Dengan memanfaatkan rezeki Allah yang telah diberikan kepada manusia. Ini pengaruh nama Allah Jamil, maha indah. Maka orang-orang ini memperindah diri. Baik itu bajunya, rumahnya, kendaraannya. Kemudian ada lagi dalam hadis nama Allah Sitir. Bagaimana pengaruhnya terhadap manusia? Sitir. Sitir itu maha menutup. Di sini dijelaskan Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang mandi di toilet tanpa memakai sarung. Jadi bawahannya tidak ditutup. Auratnya terbuka. Maka Nabi segera untuk naik ke mimbar memuji kepada Allah dan memberikan arahan kepada umatnya. Kata beliau, Innallaha azza wa jalla hayyun, maha punya sifat malu dengan arif dan bijaksana. Bukan malu dalam arti rasa khawatir, rasa takut, rasa khawatir dilihat orang, diketahui orang kesalahannya, kekeliruannya. Bukan begitu, tapi ini Allah menyebut dirinya, Rasulullah SAW menyebut Allah ini hayyun, malu. Seperti misalnya digambarkan orang berdoa kesekian kali, kemudian Allah biarkan orang ini tanpa uang sedikit pun dah. Yuhibbul haya'a, Allah cinta sifat malu. Wassatra, menutupi, wassitra, dan menutupi aurat, tabir aurat. Fa idza ightasala ahadukum, maka apabila di antara kalian mandi, falyastatir, pakailah satir, pakailah tutup, jangan auratnya dibuka. Kemudian yang ketiga, nama Allah dalam hadis, kalau tadi yang kedua nama Allah As-Sittir, maha menutup kekurangan manusia. Kemudian di sini ada nama Allah Al-Muhsin, maha membuat baik. Hadis Nabi SAW, Innallaha azza wa jalla muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah maha mulia dan maha agung, muhsin. Itu dalam hadis. Asma Allah muhsin, maha membuat baik. Muhsinun yuhibbul ihsana, Allah suka yang membuat baik. Pada akhir hadis ditutup, wal yukhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah satu kalian menajamkan peso besarnya ketika menyembelih hewan, supaya hewannya tidak kesakitan. Maka peso besarnya itu ditajamkan
wal yukhidda ahadukum syafratahu summal yurih dabihatahu, agar yang disembelih, yakni misalnya kerbau, kambing, sapi, itu tidak merasa kesakitan. Buatlah enak. Summal yurih, kemudianlah buatkan enak, tidak kesakitan. Dabihatahu, hewan yang disembelih oleh orang itu. Karena itu mengamalkan sifat muhsin, membuat baik. Ini pengaruh ya, yaitu nama Allah pengaruh pada sifat empati. Kemudian ada nama Allah lagi dalam hadis, bukan dalam Quran. Al-Musa'ir, membuat harga. Al-Qabidu, menyempitkan rezeki. Al-Basitu, melapangkan rezeki, membeberkan rezeki. Ar-Razzaqu, maha pemberi rezeki. Diceritakan dalam hadis ini, pernah pada zaman Nabi SAW terjadi mahalnya harga. Maka orang-orang berkata kepada Nabi, fasa'ir lana, wahai Muhammad, maka buatlah tabel harga untuk kita, supaya kita tahu harga masing-masing. Anggur sekilo berapa misalnya, kurma sekilo berapa misalnya. Kata Rasulullah SAW, innallaha huwal musairu, sesungguhnya Allah, dialah Allah yang menentukan harga. Al-Qabidu, menyempitkan. Al-Basitu, melapangkan rezeki. Ar-Razzaqu, maha pemberi rezeki. Kata Rasulullah SAW, wa inni la arju an alqallaha walaysa ahadun minkum yutalibuni. Dan tidak ada satupun orang di antara kamu sekalian yang menuntut aku kasus kedoliman. Fi damin, di dalam urusan darah, wala malin, dan tidaklah urusan harta. Kalau Rasulullah menentukan harga, pasti ada yang kecewa nanti. Produsen, harga naik, senang. Bagi produsen yang punya sawah, yang punya lahan pertanian, mahal itu senang. Tapi konsumen yang berat. Kalau konsumen harganya dimurahkan, harganya yang senang konsumen. Tapi produsen kalau dimurahkan juga berat. Oleh karena itu, ini rezeki itu rahasia Allah. Yang keempat adalah merasakan kebutuhan kepada Allah. Allahus Samad, Allah yang dituju seluruh hambanya. Saya baca di sebuah kitab yang agak langka, ini kitab Al-Mawa'id wal-I'tibar fi Dzikril Khitab wal Asar. Ini kitab Al-Mawa'id wal-I'tibar fi Dzikril Khitab wal Asar, karya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Makrizi. Di jilid 4 halaman 89. Di sini dijelaskan bahwa ada pejabat pemerintah namanya Ahmad bin Tulun. Di kamarnya itu ditugaskan 12 orang laki-laki untuk jaga kamar. Bagaimana mereka? Singkatnya, kanu yukabbirun, maka 12 orang itu bertakbir, wa yusabbihun, bertasbih, yuhammidunallaha subhanah, memuji Allah, maha suci Allah, fi kulli waktin, di dalam tiap waktu. Wa yaqra'una al-Qur'an bi alhan, 12 orang yang menjaga kamarnya Ahmad bin Tulun membaca Quran bergantian. Wa yatawassaluna, dan mereka bertawassul. Wa yaquluna qasaida zuhdiyah, 12 orang itu menenangkan qasidah-qasidah zuhud dunia.
Wa yu'azzinuna, mereka bergantian mengumandangkan adzan fi awqatil adan, di dalam waktu-waktu adzan. Wa ja'ala lahum arzaqan wasi'ah, dan Ahmad bin Tulun menetapkan bayaran subsidi rezeki kepada mereka yang beribadah tadi di depan pintu masuk kamarnya Ahmad bin Tulun, diberikan subsidi tali asih yang cukup lebar, artinya banyak, tujra alaihim, yang dialirkan kepada mereka. Nah, inilah kebutuhan manusia kepada Allah meskipun dia sudah menjadi pejabat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.